Ke informasi selanjutnya, saudara, sepasang suami istri ditemukan tewas di rumahnya di Kebumen, Jawa Tengah. Setelah ditelusuri polisi, korban ternyata tewas dibunuh oleh orang dekatnya, seorang petani. Siapakah petani ini dan apa motifnya? Saudara, kita simak berkas busur selengkapnya. Jadi kakak perempuan itu minta pada saya, jadi saya melarang, nggak boleh. Sehingga saya dengan sengaja menyabet kakak perempuannya dan suaminya. Jadi kesempatan itu saya tunggu-tunggu. Persiapan itu sudah lama, sudah 4 bulan. Menjelang tengah malam, warga desa Karanggedang, Kecamatan Seruweng, Kebumen, Jawa Tengah memadati rumah salah satu tetangga mereka. Warga geger setelah mendengar kabar tetangga mereka suami istri tewas di lantai 2 rumahnya. Korban tewas dalam kondisi kepala terluka. Posisi jenazah di mana, Pak? Ada di kamar, di Jadiin 1. Jadiin 1? Itu udah meninggal semua? Sudah. Lukanya bagian apa, Pak? Tadi sempat lihat? Rata-rata di kepala. Di kepala? Sobek atau senjata tajam? Memar. Ada luka senjata tajam, Pak? Terlihat tadi? Tidak ada. Salah satu tetangga korban mendengar keributan dari dalam rumah korban sebelum korban ditemukan tewas. Kalau keributannya nggak tahu ya di dalam. Tapi sebelah cekcok gitu? Iya. Sempat ada yang melihat pelakunya gitu? Tidak ada. Nggak ada. Polisi dibantu anggota Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen mengevakuasi jasad korban dari dalam rumah. Jasad sepasang suami istri itu lalu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara itu, aparat Polres Kebumen langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Cerita kematian korban menyebar ke penjuru desa. Sebelum tewas, pasangan WR dan LS itu terlibat keributan dengan adik kandung korban perempuan, LS. Setelah cekcok, WR dan LS ditemukan tewas bersimbah darah. Warga menduga adik kandung LS itulah pelaku yang membunuh kedua korban. Sebelumnya emang udah lama, udah puluhan tahun menyimpan dendam lah. Oh iya, adanya. Apa masalahnya? Cekcok itu nggak tahu, masalahnya nggak tahu ya. Tapi memang sering berantem gitu. Yang keluarganya sama yang putri apa yang putra? Ibunya, kakaknya yang bunuh. Oh, berarti dari keluarga yang ibu ya? Iya, adiknya. Polisi tak perlu berkeringat memburu pelaku yang menghabisi pasangan suami istri, WR dan LS. Sesuai petunjuk warga, pelaku yang merupakan adik kandung korban LS itu menyerahkan diri ke Polsek Seruweng, Kebumen. Pelaku berinisial SL yang sehari-hari bertani itu menghabisi korban dengan pipa besi. Petani padi usia 50 tahun itu nekat menghabisi nyawa korban lantaran masalah pembagian hasil panen sawah warisan orang tuanya. Polisi pun langsung menetapkan SL sebagai tersangka. Pelaku ini mendatangi rumah korban sekitar pukul tersebut, kemudian mengunci pintu dan mematikan lampu, kemudian melihat dari kakaknya langsung dipukul kakaknya, kepalanya berapa kali dengan satu batang pipa besi ukuran sekitar 68 cm dengan diameter 3 cm dan ini sudah dipersiapkan oleh si pelaku. Kemudian melihat si korban akhirnya dipukul, kemudian melihat masih belum meninggal, dipukul ulang, setelah itu diseret ke kamar belakang. Dan tidak lama beberapa saat datang suami korban, akhirnya si pelaku ini bersembunyi. Setelah suaminya masuk ke dalam rumah, juga dilakukan perbuatan yang sama sehingga menyebabkan suami istri tersebut meninggal di rumah mereka dan pada saat itu juga. Tersangka berdalih selama berbulan-bulan dia menyimpan dendam dengan sang kakak. Dia kesal karena kakak kandungnya tak peduli saat tersangka kesulitan karena masalah ekonomi. Kekesalan itu bertambah saat sang kakak meminta hasil panen sawah peninggalan orang tua mereka. Karena sawah itu bukan milik saya, jadi kakak perempuan itu minta pada saya, jadi saya melarang, nggak boleh. Jadi berakibat cekcok, berantem, dan menimbulkan lama-kelamaan menjadi
saya akan melakukan balas dendam. Balas dendam itu sudah lama, tapi karena mengingat waktu dan kesempatannya baru dimulai tadi malam. Sehingga saya dengan sengaja menyabet kakak perempuannya dan suaminya. Dendam yang tersimpan lama membuat tersangka merencanakan pembunuhan. Menurut tersangka, tragedi berdarah di malam itu merupakan waktu yang tepat untuk melampiaskan kekesalan. Jayu tidak punya perasaan saya karena saya kurang pendengaran, tidak punya kemampuan, kurang melarat daripada Yayu orang kaya. Kenapa kau menyakiti saya? Saya akan sewaktu-waktu akan melakukan balas dendam. Itu akibatnya. Jadi kesempatan itu saya tunggu-tunggu. Menjadikan tadi malam saya memulai persiapan itu sudah lama, sudah 4 bulan. Guna melengkapi berkas perkara, polisi menggelar rekonstruksi. Dengan alasan keamanan, rekonstruksi digelar di halaman Mapolres Kebumen. 16 adegan pembunuhan diperagakan oleh SL, mulai dari tersangka datang hingga menganiaya kakak kandung dan kakak iparnya dengan menggunakan besi. Gangguan pendengaran yang dialami tersangka sempat menyulitkan polisi. Beberapa perintah untuk memperagakan adegan pembunuhan bahkan terpaksa diinstruksikan lewat tulisan. Ya, yang jelas lukanya luka pukulan ya, karena di bagian kepala juga ada, di bagian kalau di bagian ini mana dada itu karena jatuh ya, korban jatuh itu yang untuk korban laki-laki Warsono. Baik dari awal sampai akhir tidak ada perubahan sesuai dengan aslinya ya yang dilakukan oleh tersangka. Kalau untuk motifnya jelas itu motif dendam akumulasi yang sudah lama dipendam oleh korban terhadap tersangka. Sakit hati yang dirasakan tersangka mungkin sudah terlalu dalam. Dendam kesumat petani padi itu menjadikan dirinya tega, membuat nyawa kakak kandung dan kakak iparnya melayang. Melampiaskan dendam dengan merenggut nyawa korban itu harus dipertanggungjawabkan oleh tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup.